Halo Belas, Lukus back yup, it's me, si Kasyep Aucap. Selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan kali ini, seperti biasa karena video yang kemarin sudah menembus 20.000 like plus kalau nggak salah sampai 27.000 like. Thank you buat semuanya yang udah bantu nge-like ya. Berarti kalian menginginkan untuk gue membuatkan kalian video paranormal experience berikutnya. So, sekarang gue turutin ya, tapi seperti biasa mohon dibiasakan lah gitu ya. Kalau misalkan nonton video auta pokoknya like dulu baru nonton gitu ya. Masalah videonya jelek atau bagus ya gampang lah belakangan gitu. Yang penting di like dulu aja biar auta semangat ya untuk bikin video-video berikutnya lagi. So video kali ini gue mau tembus 20.000 like lagi ya. Nggak banyak-banyak, 20.000 like doang. Gue ngeliat yang nonton sampai 200.000. Masa 20.000 itu kan berarti cuma 10%-nya. Masa nge-like doang. Aduh, apa susahnya, tolong lah ya. 20.000 likes maka akan gue bikinkan video paranormal experience part berikutnya atau part ke 6. Nggak tahu ya, pokoknya part berikutnya deh ya, pokoknya nanti ditonton aja. Oke, so kita mulai ceritanya dari sekarang. Oke, jadi kejadiannya itu nggak lama-lama banget ya, baru-baru ini. Tapi nggak baru-baru juga sih, kayak mungkin sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Gue kurang tahu pasti tepatnya ya, pokoknya baru-baru ini deh, nggak kayak gue pas SMA gitu. Ini gue udah kuliah gitu. Jadi keluarga gue itu waktu itu dapet kesempatan untuk jalan-jalan ke Makau karena saudara gue ada yang lagi kerja di sana. Maksudnya ada pekerjaan di sana, ada urusan bisnis di sana, dan dia nyewa satu hotel untuk keluarga kita, keluarga Magelang itu berangkat ke sana gitu. Transport bayar sendiri tapi penginapan dibiayain oleh om gue ini, karena pada saat itu dia memang lagi ada bisnis di Makau, dan memang dia kayak mau ngajak keluarganya semua gitu untuk senang-senang bareng lah ibaratnya kayak gitu. Nah sebenarnya kejadiannya bukan di Makau ya, kejadiannya masih di Indonesia. Jadi gini, gue itu sebenarnya orangnya itu terbiasa untuk kerja tuh apa-apa SKS. Kalau yang nggak tahu, SKS ya itu adalah sistem kebut semalam. Gue jadi nggak bisa tuh yang kayak dari jauh-jauh hari udah diwanti-wanti tuh, kayak diingetin kayak ayo kerjain kayak PR misalkan gitu. Ini juga jangan ditiru ya, apa kebiasaan kayak gini ya. Kayak misalkan PR gitu udah dikasih dari seminggu yang lalu, gue baru kerjain malamnya kayak gitu. Itu namanya sistem kebut semalam atau SKS gitu. Karena gue merasa gue itu kalau dalam hidup itu gue harus kayak dipecut lah ibaratnya, kalau harus dipicu gitu kan. Kalau misalkan besok udah masuk dan PR-nya atau tugasnya udah harus dikumpul, lo pasti deg-degan banget kan, dan mau nggak mau itu harus dikerjain dengan sampai selesai gitu lah ibaratnya. Sementara kalau misalkan gue dari jauh-jauh hari gitu kan, pasti kita akan mikir kayak ya cicil dulu lah dikit dikit gitu, terus nanti besokannya baru lagi ya cicil dulu dikit ya dikit gitu. Nah gue nggak biasa yang kayak gitu, gue lebih terbiasa untuk SKS atau sistem kebut semalam. Ya maklum lah, orang kreatif, katanya orang kreatif kayak gitu hidupnya berantakan, gak suka rapi dan nggak teratur ya, datang suka telat ya gitu-gitu deh pokoknya. Nah waktu itu adalah keluarga gue pertama kalinya ke Makau gitu, norak lah gitu kan. Nyokap berisik gitu, nyokap sama bokap tuh udah wanti-wanti, ayo beresin koper keluarga kita ya, rapihin semuanya ya, ayo semua paspor sama apalah yang perlu dibawa itu udah disiap-siapin gitu kan, baju bahkan dari Hamin seminggu ya. Hamin seminggu berangkat tuh udah ribet banget deh pokoknya. Gue pada saat itu sampai kayak ngomel gitu ke nyokap gue, nggak usah kayak gitulah, nanti malah kececer karena dikumpulin duluan gitu. Maksudnya belum mau berangkat tapi kan kayak kalau keluar negeri kan tetap bawa kartu identitas ya, selain paspor kan KTP kayak gitu. Sementara kalau misalkan KTP udah dikumpulin gitu, dikumpulin entah di koper entah di dompet siapa, nah nanti kan kita dari jarak seminggu itu kan kita ada kegiatan lain, kayak misalkan gue mau kuliah gitu, masa kuliah nggak bawa KTP, akhirnya ujung-ujungnya minta juga gitu kan. Tapi nyokap kekeh untuk ya nggak apa-apa dikumpulin dulu aja, yang penting di checklist di apa di kertas apa keperluan yang mau dibawa ke Makau itu semuanya udah checklist gitu, artinya aman lah, paspor, KTP, uang dolar yang sudah ditukarkan dan lain-lain lah, pokoknya itu udah harus checklist gitu lah kata nyokap kayak gitu. Terus oke lah gue turutin gitu, gue turutin, gue kasih semua tuh paspor apa segala macam, akhirnya dikumpulin kan di koper masing-masing gitu lah, ditaruh lah, termasuk baju-baju gitu, which is sebenarnya agak
ngeganggu ketika baju yang gue suka itu kan, jadi gue mau pakai baju itu untuk di Makau, tapi baju itu juga gue pengen pakai untuk pergi kuliah gitu. Jadi akhirnya ribet kan, gue bongkar koper lagi, jadi kayak koper udah ditaruh di ruang tamu gitu, terus kayak harus bongkar lagi, aduh pakai dulu deh, nanti minta tolong cuciin sama mbak gitu, kayak besok kering nanti baru dimasukin situ lagi, kira-kira kayak gitu kan. Intinya ribet. That's why gue nggak pernah suka untuk kerja yang prepare dari jauh-jauh hari kayak gitu ya. Itu boleh ditiru boleh enggak, tapi emang gue dari dulu terbiasa untuk kayak gitu. Bahkan sampai sekarang gue nggak tahu itu kebiasaan buruk atau baik ya. Nah terus bener aja gitu, itu Hamin 2 kalau nggak salah ya, Hamin 2 atau Hamin 3 gitu, gue lupa. Nyokap itu di checklist ada sebenarnya gitu, tapi pas dicari barangnya itu nggak ada. Tahu apa ya, paspor gue hilang gitu. Kemungkinannya adalah pada saat itu gue mikir mungkin ya itu kebawa ketika gue ngangkat baju. Jadi kalau paspor itu biasanya kayak gue taruh di bawah baju gitu, taruh paling bawah gitu, karena kan dokumen penting gitu kan, bisa aja kalau misalkan kececer disalahgunain sama orang gitu. Jadi gue taruh kayak di baju-baju gitu, di sela-sela atau di paling bawah gitu. Nah gue berpikirnya adalah pada saat itu mungkin ketika gue narik itu ya, ketika gue narik baju yang gue mau pakai kuliah itu, dia keangkat terus mungkin kayak kececer di mana gitu lah ya, jatuh di mana gitu. Karena pada saat gue cari, gue udek-udek di koper gue, di koper bokap, di koper nyokap, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu pusing setengah mati. Itu Hamin 2 ya kalau nggak salah, udah mepet ya pokoknya. Ketika mau checklist ulang lagi gitu kan, bener ya udah ada kayak gitu, ternyata nggak ada paspor gue doang gitu, paspor nyokap sama bokap ada gitu. Kita bingung gitu kan, pusing. Gue kayak sempat mikir kayak, waduh kayaknya aku doang nih kayaknya nggak usah berangkat gitu kali ya. Terus kayak tapi nyokap bilang, wah jangan, nanti mama nggak ngerti bahasa Inggris, terus kayak gitu-gitu nanti repot kalau ada urusan-urusan yang di bandaranya gitu-gitulah. Ya maklum bokap nyokap gue baru pertama kali keluar negeri gitu, jadi kayak agak ya yang tadi gue bilang lah, seperti saya norak gitu lah ya. Terus udah pusing nyari-nyari, gue kayak sempat agak bete juga gitu. Terus tapi gue coba tenangin diri. Sebelum tidur gue mikir gitu kayak, gimana ya kayak gini nih, gimana berangkatnya. Nggak mungkin sih kalau gue nggak ikut, terlalu bahaya. Sementara tiket udah di booking, udah dipesan ya. Kayaknya kalau misalkan gue nggak ikut tuh terlalu bahaya untuk bokap sama nyokap di luar negeri sendirian, walaupun memang bareng-bareng sama keluarga gue yang lain gitu. Tapi kan gue nggak tahu gitu, takutnya bokap nyokap tuh di sana kepisah kayak gitu kan. Akhirnya sebelum tidur gue coba duduk gitu di kasur, gue diem gitu, gue mikirin gimana caranya gitu ya supaya ini bisa ketemu. Terus gue ingat, jadi ini masih ada hubungannya sama ilmu yang waktu itu gue pakai pas SMA itu. Jadi guru gue itu waktu itu selain ngajarin itu, dia juga sempat ngajarin gimana cara manggil jin ya, jin yang menjadi teman hidup kita atau yang biasa disebut korin ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar, ada yang namanya korin, bahkan itu juga di agama Islam juga ada disebutin, ada hadisnya juga, bahwa setiap manusia yang lahir di bumi itu dari lahir sudah didampingi oleh korin ya. Ada korin yang baik yaitu malaikat, ada juga jin korin yang jahat gitu, yang dimana selalu membisikkan kita hal-hal jahat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga ketika dia terlahir ke bumi juga dia dikasih korin gitu sama Allah, juga dikasih korin, tapi dia spesial karena dia dilindungi dari korin jahatnya untuk tidak mempengaruhi atau menjerumuskan dia ke hal-hal yang buruk gitu kira-kira. Itu dari yang gue dengar-dengar gitu ya, dari yang gue baca juga kayak gitu. Nah terus gue terpikir untuk kayak, oh waktu itu kan pernah diajarin sama guru gue untuk manggil korin atau jin kembaran kita ya. Kalau yang diajarin sama guru gue ini, dia bilangnya adalah kita itu setiap lahir itu dihadirin atau dikasih empat korin. Ada yang warna putih, merah, sama apalagi ya, gue lupa dua lagi tuh apa. Pokoknya yang gue ingat putih, merah. Pokoknya merah nih yang emosi kayak gitu-gitu deh. Yang putih ini bisa dipanggil. Jadi sebenarnya semuanya sih bisa dipanggil, bisa
atur gitu, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu gitu ya. Ini sekali lagi ya guys, gue ingetin kalau memang kalian nggak kuat dan kalian masih terlalu kecil umurnya, please gue mohon banget ini jangan ditiru ya. Gue akan kasih tutorialnya tapi hanya sebagian aja ya, karena ini terlalu berbahaya untuk diri kalian ke depannya ya. Dan kalau memang mentalnya nggak kuat ya bisa gila gitu loh, bisa sangat bahaya lah pokoknya, intinya gitu. Jadi ini emang warning, bener-bener warning dari gue, jangan dicoba, jangan pernah kepikiran untuk coba iseng, coba tutorialnya out, jangan, please jangan banget. Kalau memang tidak penting-penting banget dan tidak butuh banget, ini jangan dicoba ya, karena ini terlalu berisiko dan terlalu berbahaya. Yang gue ingat dari guru gue waktu itu adalah dia bilang korin yang putih ini itu kita bisa panggil untuk kebaikan ya, dalam artian mengingatkan kita sesuatu gitu ya. Ingat ya, untuk kebaikan, untuk mengingatkan kita sesuatu. Jadi kalau misalkan kalian suka lupa gitu sama hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang penting gitu, bisa panggil dia untuk bantu kita. Gimana caranya dia bisa bantu kita? Caranya adalah dia akan muncul ya, kita akan bisa melihat dia, tapi dia akan mengulangi ya, dia akan mengulangi perilaku kita ya, apa yang kita lakukan beberapa hari yang lalu itu bisa kita minta gitu, bisa kita request, artinya mau 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu ya. Dia bisa mengulangi apa yang kita lakukan di tempat itu. Jadi kita bisa mereka ulang kejadian-kejadian yang kita lupa gitu. Misalkan lupa naruh kunci mobil, kunci motor, itu kalau misalkan kita ingat harinya, sehari yang lalu, berapa jam yang lalu, itu kita bisa request, ada doanya. Nah, dengan gue keinget hal itu, gue langsung mencoba untuk mempraktekkan, karena gue mikirnya pada saat itu adalah penting banget sih. Kayak lo udah booking tiket dan kalau misalkan nggak jadi, kayaknya gimana gitu kan, apalagi kalau misalkan gue sampai nggak pergi gitu. Gue nggak pergi, otomatis bokap nyokap sih kayaknya nggak bakalan pergi juga, dan kalaupun mereka berdua kekeh untuk pergi, kayaknya nggak bakalan gue bolehin karena gue terlalu khawatir lah, intinya kayak gitu. Jadi mau nggak mau gue harus pergi, tapi paspor ini tidak ketemu gitu ya. Terus gue kepikiran untuk pakai ilmu ini gitu. Gue mencoba mengingat-ingat apa yang dia kasih tahu ya, guru gue kasih tahu ke gue itu, apa yang dia bilang, gimana cara manggil lah, kira-kira kayak gitu. Terus gue teringat gitu, oh iya ingat gitu. Ingat ya, ini gue mikirnya itu sebelum tidur ya, itu mungkin sekitar setengah 11-an lah, setengah 11 jam 10 malam gitu. Setelah seharian nyari gitu sama bokap nyokap gitu dan gak ketemu, hopeless, gue akhirnya merenung untuk gimana caranya supaya bisa ketemu gitu lah. Jadi gue kepikiran hal ini. Nah terus gue berpikir untuk oke, kayaknya gue bisa panggil, gue bisa coba panggil gitu. Sebelumnya gue belum pernah nyoba gitu. Terus akhirnya gue mencoba untuk mengingat-ingat bagaimana caranya yang guru gue pernah bilang itu gitu kan. Yang gue ingat adalah caranya, yang pertama adalah kalian siapkan ya, ini kalau misalkan mau manggil jin kalian ya, atau korin putih kalian, siapkan 7 helai rambut kalian ya, 7 helai rambut yang mendekati ubun-ubun ya, atau ada yang bilang apa sih ini kalau ini, user-user ya, user-user atau ubun-ubun. Jadi rambut sekitar situ, ambil 7 potong atau 7 helai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapin 7 potong kuku. Jadi boleh kuku kaki, boleh kuku tangan, bebas ya. 7 helai rambut, 7 potong kuku. Yang ketiga adalah siapin jeruk purut. Yang keempat adalah kain putih atau bisa juga kain kafan ya, potongan kecil aja gitu. Udah siap semua. Yang pertama, taruh 7 helai rambut tersebut di kain kafan. Terus 7 potong kuku itu juga di kain kafan ya. Terus dikasih perasan air jeruk purut ya, ditutup, dibungkus, diikat boleh, bebas. Terus kalian taruh di halaman rumah kalian ya. Boleh dikubur, tapi pada saat itu gue nggak kubur, jadi kayak cuma kalau kubur kan kalian harus gali itu ya, kayak harus gali tanahnya. Kalau gue nggak, kayak cuma dicoekin dikit gitu di belakang pot. Gue waktu itu ada gue taruhnya tuh di belakang pot. Itu
itu gue coek dikit tanahnya gitu, terus gue kayak tutupin tanah dikit gitu lah, intinya nggak dikubur lah. Nah, kalian mesti taruh itu tapi sekitar jam 1 jam 2 malam gitu. Tujuannya apa? Yang gue ingat adalah tujuannya waktu itu guru gue bilang supaya nggak dilihat orang gitu. Jadi pada saat kalian melakukan itu nggak boleh ada orang yang lihat gitu. Kalau misalkan sampai ada yang lihat gitu, kayak misalkan orang tua kalian kebangun apa segala macam, itu pasti gagal, dia nggak bakalan muncul, korinnya nggak bakalan muncul gitu kan. Kalian taruh sekitar jam 1 malam atau jam 2 malam dini hari. Alasannya yaitu tadi supaya nggak ada yang lihat. Terus ada alasan lain kayaknya ya kenapa harus jam segitu, gue juga nggak tahu. Tapi intinya gue ngikutin pada saat itu. Gue tunggu dari setengah 11 itu, dari gue sempat merenung itu sampai jam 1 jam 2an. Jadi tengah malam gue pelan-pelan keluar ke depan rumah, ke belakang pot gue taruh itulah. Nah terus kalian berdoa, ada doanya. Nah doanya nggak bakalan gue kasih tahu ya, karena ini sekali lagi gue bilang ini terlalu bahaya ya. Kalau yang nggak kuat mentalnya, kalian bisa kemungkinan waktu itu guru gue bilang bisa gila, atau kalian bisa like freak out, bener-bener ketakutan karena ngelihat kembaran kalian sendiri. Apalagi kalau misalkan caranya salah, itu yang nongol bukan cuma korin yang putih, bisa 4-4-nya. Bisa dari korin 4 warna itu, dari putih, merah, dan 2 lagi nih gue lupa apa, itu bisa nongol 4-4-nya kalau caranya salah ya. Jadi ini bahaya. Dan kalau doanya salah juga sama gitu. Jadi doanya nggak bakalan gue kasih tahu. Jadi setelah itu kalian baca doanya gitu, terus udah tungguin aja gitu. Nah itu bisa di request doanya itu untuk ngulangin perlakuan kalian atau apa yang kalian lakukan beberapa hari yang lalu, itu bisa di request di doanya itu, disebut berapa harinya, kira-kira kayak gitu. Nah terus kalian tinggal tunggu aja. Nah tapi kalian benar-benar harus siap, karena dia bisa muncul dalam jarak 7 hari itu, di antara 7 hari, jadi jaraknya itu seminggu. Di antara 7 hari itu dia akan bisa muncul tiba-tiba gitu. Jadi ya tetap hoki-hokian sih. Kalau misalkan dia muncul di hari ke-7, kemungkinan adalah paspor gue nggak ketemu sebenarnya. Tapi kan gue pada saat itu adalah mencoba mencari solusi yang ada aja, yang gue pikirin aja gitu kan, yang sekelibat gue pikirin aja. Jadi gue akhirnya coba. Dan kalian tinggal tunggu aja gitu. Nanti dia akan nongol dengan sendirinya, tapi kalian nggak boleh kaget ya, jangan kaget, diliatin aja. Dan yang kedua, kalau nggak salah gue waktu itu dengar dari guru gue adalah dia korinnya jangan sampai ngeliat kalian. Jadi kalian boleh ngeliatin dia, tapi jangan sampai ketahuan sama dia. Jadi kalian juga nggak boleh ngagetin dia. Jadi kayak nggak boleh ngajak ngomong segala macem. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Jadi kalau misalkan nongol emang ya jangan dicoba-coba untuk ajak ngobrol gitu ya. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Terus ya udah tungguin aja gitu lah ya, intinya kayak gitu. Terus besokannya gue tungguin nggak ada sampai H-1 atau malamnya ya. Jadi kayak itu berarti bukan H-1 ya. Jadi kayak paginya berangkat, itu malam tiba-tiba seperti biasa gue lagi mau pipis gitu, dia ada gitu di ruang tamu, tapi bukan di ruang tamu yang kemarin, maksudnya yang agak lebih kesini ketika tempat dimana kita beres-beresin koper itu, beres-beresin baju dan koper itu, dia nongol gitu. Jadi gue kayak ngeliat ada sosok gue persis, dari baju dan segala macam itu persis, cuma bedanya dia lebih kayak bercahaya, lebih kayak silau gitu, lebih kayak terang ya. Dan dia ngelakuin hal yang sama seperti yang gue lakuin pada saat beresin koper itu. Dia ngelakuin semuanya gitu. Jadi tuh gue liatin terus aja, gue liatin dia beresin apa segala macem gitu kan. Udah beresin gitu. Terus tiba di saat dia mau ngambil baju untuk gue kuliah ya. Jadi tiba pada saat gue ngambil baju untuk gue kuliah gitu kan. Ternyata benar, gue selipin di baju itu. Dan ketika baju itu gue angkat, pasportnya itu jatuh ke bawah meja makan. Jadi gue naruh emang di kita beres-beres itu emang di dekat meja makan, ruang tamu yang dekat meja makan itu. Kalau kalian lihat di vlog gue yang kemarin juga kan ada meja makan tuh ya di tengah-tengah. Dia jatuh ke bawah meja makan ya. Dan kenapa pas dicari nggak ada? Karena mbak gue itu dia mindahin tempat sampah ke atas pasport itu. Jadi gue perhatiin itu pasport jatuh gitu kan. Terus di atasnya itu posisinya sekarang ada tempat sampah gitu. Nah akhirnya kan udah nih gue perhatiin, oke dia di situ. Gue ingetin, gue nggak langsung ambil gitu karena takut dia ngelihat gue gitu. Dan gue juga nurut aja gitu kata guru gue, takutnya kan emang kenapa-napa gitu kan. Ilmu gue kan juga terbatas pada saat itu. Emang gue berani make karena emang itu udah
mendadak banget dan udah mepet banget, kira-kira kayak gitu. Akhirnya gue tidur lagi, besokan paginya gue lihat lagi dia udah nggak ada, gue udah nggak bisa ngeliat lagi. Akhirnya gue angkat tempat sampah, bener ada paspor gue di situ. Itu menurut gue amazing sih, maksudnya kayak gue pada saat itu takut tapi juga keren, takjub gitu, takut, takjub, sama sedih juga sih, sedih di saat yang bersamaan karena akhirnya paspor gue ketemu gitu kan, dan akhirnya kita bisa berangkat sekeluarga kayak gitu. Dan gue juga mau berterima kasih sama korin gue itu sebenarnya, yang mau dipanggil dan bisa nongol di hari yang pas, di hari yang tepat sebelum kita sekeluarga berangkat. Jadi memang gue tertolong banget sama korin gue itu, korin putih gue itu. Tapi sekali lagi gue ingetin ke kalian, jangan pernah coba-coba ini di rumah. That's why gue nggak mau kasih tahu doanya ke kalian, ya, karena itu terlalu berbahaya. Ini gue cuma mau sharing aja paranormal experience gue, yang menurut gue kalau memang kalian orangnya penakut, itu kalian akan shock banget sih, karena kalian ngelihat bener-bener kembaran kalian di depan kalian dan ngelakuin aktivitas sama seperti yang kalian lakukan. Lo pasti akan merinding, karena gue pribadi juga pada saat itu adalah merinding. Tapi gue coba untuk oke, perhatiin dulu apa yang gue lakuin kayak gitu. Dan ya gitu deh paranormal experience gue, yang ngeri. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah nyoba lagi karena gue mulai mau ngurangin hal-hal yang kayak gitu ya. Sebenarnya gue orangnya nggak penakut, tapi memang mau mencoba menjauhi aja gitu. Takutnya memang itu bukan ilmu yang baik gitu, maksudnya. Memang ada hadisnya bahwa kita memang punya korin, tapi apakah memanggil korin itu legal atau diperbolehkan atau nggak dosa gitu, gue nggak tahu gitu. Pada saat itu adalah gue coba untuk nekat aja gitu, karena itu udah bahaya banget gitu kalau sampai gue nggak berangkat. Kira-kira kayak gitu ceritanya. Itu serem sih kalau kalian ngelihat kembaran kalian sendiri ngelakuin aktivitas kayak gitu. Itu serem banget sih kalau kalian nggak kuatan orangnya. Jadi jangan dicoba-coba. Oke guys, gitu dulu ceritanya dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like ya. Seperti biasa, kalau tembus 20.000 like, 20.000 like aja, nggak usah banyak-banyak ya, akan gue bikinin paranormal experience part berikutnya. Kalau misalkan kalian suka, boleh dislike, terus tulis di comment box di bawah video apa lagi yang kalian pengen gue untuk bikin lagi next ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan, karena itu gratis seumur hidup tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalian gak usah takut, dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para youtubers Indonesia. Terus juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng atau bell ya, yang kayak gini ya, itu adanya di sebelah tombol subscribe, supaya kalian dapat notifikasi kalau misalkan channel gue baru upload video baru. Jadi kalian jadi notification squad lah kira-kira. Oke, terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye bye, thank you.